mau Cakra? Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah materi yang pernah saya dapatkan dalam sebuah diskusi yang berjudul kegilaan dan penyakit generasi milenial. Jadi kegilaan menurut Michael Foucault itu merupakan gejala yang dibentuk oleh kelompok elit di suatu masyarakat. Jadi kelompok elit ini bisa dalam bentuk pemerintah, bisa bentuk ilmuwan, dokter, agamawan, dan lain sebagainya. Terus kelompok elit ini menggunakan kategori gila sebagai senjata untuk menyingkirkan pihak-pihak yang tidak dikehendaki oleh mereka. Jadi ketika seseorang dikatakan gila, maka ia akan disingkirkan dari masyarakat umum. Akhirnya komposisi suatu masyarakat diatur oleh kelompok elit ini. Jadi dulu itu ada orang-orang elit yang mana mungkin mereka bisa berwujud sebagai orang-orang di pemerintahan, orang ilmuwan, dokter, agamawan, atau apapun yang lain-lainnya. Nah, mereka itu kan punya musuh. Salah satu caranya agar mereka bisa menyingkirkan musuh itu dengan cara melabeli musuh mereka dengan kategori gila. Nah, dengan seperti itu maka mereka kemudian menciptakan simbol-simbol tertentu ya untuk klasifikasi dari gila atau waras itu sendiri. Simbol-simbol tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang lebih ilmiah dan dapat diakui secara umum. Waalaikumsalam, Den. Selanjutnya, Michael Foucault mempertahankan pandangannya ini dengan memaparkan beberapa kategori gila dari masa ke masa. Ternyata dari setiap masa ke masa itu, orang pandangannya terhadap suatu kegilaan itu berbeda, gitu. Nah, ternyata kategori yang gila yang berbeda ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang dapat memperkuat pandangannya tersebut. Berikut mungkin ini ada beberapa kategori gila dari masa ke masa yang menurut Michael Foucault pernah sampaikan. Yang pertama itu di periode Renaissance, yaitu pada abad ke-15 sampai ke-16. Jadi pada masa ini gila tidak dipertentangkan dengan akal. Maksudnya orang gila itu bukan berarti orang yang tidak berakal. Jadi justru pada masa itu kegilaan itu dianggap bahwa sesuatu yang kemudian orang yang memiliki kebebasan imajinasi, kemudian dia memiliki keberanian, dan juga dia termasuk orang-orang yang kalau di zaman sekarang mungkin kita anggapnya out of the box gitu. Kemudian kegilaan ini menjadi cermin yang mencopot kedok dari suatu pengetahuan semu dengan segala pretensi dan ilusinya. Jadi singkatnya, kegilaan menempati tempat yang tinggi karena dianggap mampu mencapai kebenaran yang lebih dapat dicapai oleh akal atau rasio. Jadi pada masa ini orang gila masih berbaur dengan masyarakat umum. Terus pada periode klasik abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, jadi pada masa itu gila dipertentangkan dengan rasio. Nah, di sini memulai gila dipertentangkan dengan rasio itu. Jadi orang gila itu adalah orang yang tidak berakal atau unreason. Jadi kegilaan dianggap sebagai sebuah kemunduran manusia ke taraf binatang gitu. Oleh karena itu gagasan orang gila itu mungkin pada saat periode klasik ini, yaitu pada abad ke-17 sampai ke abad 18, dia tidak dianggap sesuatu yang masuk akal. Jadi ketika mereka memberikan masukan, mereka tidak dianggap tidak digubris lah, saya bilang tidak digubris begitu. Jadi pada masa ini orang gila mulai ditempatkan di tempat khusus yang namanya hospital.
Jadi hospital di sini tuh tidak sama dengan rumah sakit yang mungkin kita lihat sama-sama seperti saat ini. Jadi hospital di sini tuh dulu merupakan tempat penampungan orang-orang gila, gelandangan, narapidana, kemudian orang-orang yang dianggap tidak berguna lah untuk mengganggu ketertiban umum. Maka hospital menjadi tempat bersama bagi orang-orang yang seperti ini. Kemudian pada periode pasca klasik akhir abad ke-18, jadi pada masa ini gila dipertentangkan dengan moralitas. Jadi orang-orang gila adalah orang yang tidak patuh terhadap moralitas. Pada masa ini orang gila mendapat tempat khusus yang disebut dengan ashlum. Jadi di dalamnya orang gila diajarkan untuk patuh dan tunduk pada hukum moral. Dan nampaknya hukum moral di sini adalah hukum yang sesuai dengan kodrat manusia. Maka orang gila adalah orang yang menjauh dari kodratnya yang wajar. Masyarakat dengan peradaban tinggi akan memiliki lebih banyak orang gila, karena peradaban tinggi menjauhkan manusia dari kodratnya. Jadi seperti itu. Kemudian dari perbedaan kategori gila daripada 3 periode di atas, Michael Foucault menyimpulkan bahwa kegilaan adalah hasil ciptaan kelompok elit untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu yang dianggap menghambat kepentingan mereka. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kan kita sudah berada pada peradaban yang modern, yang mana tolak ukur dari klasifikasi seorang dikatakan gila telah sedikit bergeser dari peradaban sebelumnya. Nah, saat ini kita berada di abad modern, di mana arus informasi begitu cepat tak terhentikan. Salah satu contohnya ya kita bisa anggap bahwa salah satu kegilaan masyarakat saat ini yaitu fear of missing out. Jadi fear of missing out itu bisa kita singkat sebagai FOMO adalah jenis kecemasan yang umumnya dirasakan oleh generasi Y atau alias generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai 1990-an. Kemudian kondisi ini jadi sangat marak karena adanya Instagram, adanya Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian mencoba mengubah menjadi sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setelah adanya Facebook, adanya Twitter, Instagram, dan media informasi yang lainnya, kita sebagai manusia menjadi cenderung fear of missing out gitu. Takut untuk merasakan, kalau bisa kita bilang itu takut ketinggalan informasi gitu. Makanya kadang kita setiap dari bangun tidur, orang berbondong-bondong menjadi orang pertama yang update informasi. Sedangkan orang-orang dengan FOMO adalah orang-orang yang paling gampang cemas, tidak nyaman, dan risau kalau mereka ketinggalan informasi apapun di media sosial. Menurut Department of Psychology School of Social Science di Northampton University di Inggris, jadi FOMO adalah suatu kondisi yang bisa menyebabkan orang berlaku di luar batas kewajaran di media sosial. Selain takut ketinggalan berita media sosial, mereka juga kadang sengaja memasang gambar, tulisan, atau bahkan mempromosikan diri yang belum tentu jujur hanya demi terlihat update. Nah, ironisnya adalah hal ini bisa dianggap sebagai cari sensasi atau kebahagiaan mereka di media sosial palsu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit kegilaan? Jawabannya adalah kembali pada diri kita masing-masing. Tidak selamanya kita harus selalu dekat kemudian dengan dunia maya, karena dunia nyata begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Pastinya informasi di dunia nyata itu adalah informasi yang dapat bisa dibilang itu lebih dipercaya lah, seperti itu kan. Beda sama kemudian berita-berita yang kita dapat di media sosial yang belum tentu misalnya ini beritanya asli atau bukan. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang saat ini berada pada generasi milenial ya, yang mungkin membangun jaringan melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp atau apa dan lain-lainnya, ya tidak ada yang salah dengan itu. Cuman jangan sampai karena adanya media-media sosial ini mendekatkan yang jauh, tapi justru akan membawa kita pada sesuatu yang disebut mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jangan sampai seperti itu. Karena apapun yang terjadi, kalau kita dalam keadaan susah, pasti yang datang pertama adalah orang-orang terdekat kita, bukan kemudian orang-orang yang jauh, seperti itu.
mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini bukan nasihat sih, cuma saya pernah tulis di blog saya, yaitu dimasbagusukurung.blogspot.com, tentang kegilaan dan penyakit generasi milenial. Semoga bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.